Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai hari ini dengan renungan pagi sebelum kita belajar ya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus selalu baik bagi kami. Dan sekarang kami mau belajar firman. Biarlah firman Tuhan menolong kami, semakin kami bisa mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini tuh Bu Tini bawa begitu banyak barang. Ada apa ini? Cangkir ya atau gelas. Ada pisau, ada saringan, ada wajan, lalu ada parutan keju, dan ada apa ini? Ya bener, ada sendok. Wah, memang Bu Tini mau ngapain ya hari ini? Kok bawa barang-barang yang ada di dapur biasanya? Memang hari ini tuh pelajarannya cooking ya? Nah anak-anak, bukan cooking. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kenapa Bu Tini bawa begitu banyak barang anak-anak? Nah, anak-anak pasti semuanya tahu apa gunanya barang-barang ini semua. Ya, anak-anak tahu apa gunanya sendok? Betul, sendok ini adalah untuk makan. Jadi kalau kita makan pakai sendok, masukin ke mulut. Gak mungkin kita makan pakai gelas, masukin makanan, lalu masukin ke mulut. Gak mungkin, karena ini untuk minum, untuk air. Terus gak mungkin kita minum pakai saringan. Kenapa? Karena kalau kita minum pakai saringan, kita tidak bisa minum apa-apa. Karena airnya pasti tumpah semua ke saringan ini. Nah anak-anak, begitu juga sama. Kita nggak mungkin makan pakai sendok, pakai pisau. Karena pisau ini bukan untuk makan, tapi untuk apa coba? Untuk memotong-motong sayuran, untuk memotong kue, atau untuk memotong sesuatu. Ya, misalnya roti, kue yang mau dipotong, pakainya pisau. Nah, parut ini nggak bisa untuk motong anak-anak. Yang untuk motong ini adalah pisau. Ya, pisau ini untuk motong parut, untuk memarut sesuatu supaya lebih halus, lebih bagus hasilnya. Kalau pak kelapa bisa diparut di parutan kelapa, lalu bisa diperas. Nah sama, wajan ini nggak bisa untuk memarut kelapa, nggak bisa anak-anak. Untuk goreng kelapa bisa nggak? Bisa, karena ini adalah wajan untuk menggoreng sesuatu. Nah anak-anak, semua alat-alat tadi punya guna masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Dan semua yang diciptakan itu punya tujuannya. Pabrik atau orang yang bikin parutan ini, dia punya tujuan bahwa parutan ini memang untuk memarut. Bisa memarut keju atau bisa memarut bumbu-bumbu pakai parutannya sekecil ini. Orang bikin pisau, dia udah tahu bikin ujungnya yang satu ini lebih tajam. Kenapa? Supaya bisa memotong. Kalau dua-duanya tumpul gini agak susah memotongnya. Bu Tini pakai yang tumpul berani, tapi kalau pakai yang tajam nggak berani, karena nanti bisa terpotong dan nanti berdarah. Jadi setiap orang yang menciptakan sesuatu pasti punya tujuan. Nah anak-anak, Tuhan Allah juga sama, menciptakan kalian dan menciptakan Bu Tini ini ya punya tujuan. Misalnya ada yang Tuhan ciptakan supaya tujuan Tuhan adalah dia menjadi guru kayak Bu Tini. Tuhan udah ciptakan saya untuk bisa mengajar, untuk punya hati seorang pengajar. Ada yang diciptakan anak-anak untuk suka nolong orang. Nanti dia bisa jadi tim SAR, bisa jadi dokter, perawat, dan segala sesuatu. Tapi percayalah bahwa setiap anak-anak diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah tujuan, ya, dengan tujuan. Sama seperti di dalam Efesus 2 ayat 10. Bu Tini bacain ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi anak-anak tuh diciptakan jauh hari sebelumnya. Sebelum kalian ada, Tuhan udah punya rencana. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan Allah kita menciptakan kita bukan melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang
keliru, sesuatu yang salah. Tapi kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, anak-anak. Jadi kita semua harus melakukan pekerjaan yang baik. Anak-anak sungguh-sungguh hidup benar supaya Tuhan disenangkan. Memang kita masuk ke surga bukan karena kita berbuat baik, bukan, tapi karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, anak-anak. Tapi kita orang-orang yang sudah ditebus, sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah kita di surga, kita harus selalu berbuat kebaikan. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus lewat darahnya di atas kayu salib, lewat kebangkitannya dan naik ke surga. Nah anak-anak, jadi sekali lagi ya, Bu Tini bacain ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, mari kita hidup di dalam segala kebaikan Allah dan kita lakukan segala kebaikan Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Pada guru, pada mama papa, pada teman-teman, lakukan sesuatu yang terbaik. Contohnya apa? Contohnya misalnya suruh kerjain PR karena mengerjakan PR itu adalah pekerjaan baik. Suruh ikutan Zoom atau suruh ikutan Google Meet. Ikut Google Meet, ikut Zoom. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang baik. Jadi lakukan semua pekerjaan yang baik. Sendok harus berfungsi seperti sendok. Kalau dia pengen jadi wajan, maka dia jadi tidak baik. Fungsinya tidak benar. Saringan gak bisa. Saringan aku mah pokoknya pengen jadi alat minum, gak bisa anak-anak. Dia harus melakukan pekerjaan baiknya. Pekerjaan baiknya apa? Menyaring anak-anak. Berfungsi seperti fungsinya. Kita semua diciptakan Tuhan untuk pekerjaan baik. Mari kita lakukan kebaikan di dalam kebaikan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami selalu melakukan pekerjaan baik karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Sebentar kami mau belajar, biarlah kami bersikap sopan, kami bersikap baik karena kami mau melakukan segala sesuatu yang baik yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Berkati guru-guru yang mengajar, berkati mama papa yang bekerja, Tuhan Yesus yang akan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.